Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kandang nafis. Nah, kali ini kita ikan menfish. Nah, ikan menfish ini dia yang ini saya jodohkan. Ini agak beda. Ini dari kecilnya tidak sama-sama ya. Nanti di usia seperti ini baru kita coba satukan. Hanya ini si jantan yang sebelah kanan ini ya, yang warna orange muda ya, kekuning-kuningan ini ya, dan hitam. Dan yang di kiri itu yang sana, yang ini itu betina, yang ini jantan. Nah, ini kita coba satukan. Yang si betina ini agak tidak terlalu tertarik sepertinya dengan si jantan, tapi kita coba saja karena si jantan kadang-kadang dikejar. Nah, salah satu trik untuk mereka bisa berjodoh, ini bukan pasti ya, tapi kita coba caranya. Kalau yang baru bertemu itu kita simpan di wadah kecil sehingga mereka sering berdekatan ya. Jadi wadah kecil sehingga mereka sering berdekatan, dan kalau seperti itu baru kita dekatkan ke ikan yang lain ya. Kita dekatkan dengan ikan yang lain sehingga mereka merasa seperti ada terganggu. Karena ikan ini begitu terganggu, mereka itu berdekatan. Kalau dia sering sama-sama terus merasa terganggu, terus dia sering berdekatan, pada akhirnya ini kita harapkan dia bisa saling menyukai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini memang mereka ini masih bisa dikatakan dia belum benar-benar mengenal satu sama lain. Tapi ini kita simpan di wadah seperti ini, yang kecil seperti ini, agar mereka bisa sering sama-sama. Dan sengaja ini saya dekatkan di akuarium yang besar ya. Ini akuariumnya dia, dan soliter pantau ini yang ini ya. Ini soliter pantau. Ya, ini dia di soliter pantau. Ukuran soliter pantau ini hanya sekitar berapa 14 ya, atau 15 kurang lebih. 15 kali 15, tingginya itu 20 sampai 18, sekitar 18 cm. Seperti itu ya. Jadi ini mereka ya. Nah, ini sengaja saya dekatkan di akuarium ikan mas koki, karena ikan mas koki itu dia jarang diam, sering bergerak, dan dia lebih besar dari, ada yang lebih besar dari ikan ini. Jadi di belakang ya, di belakang itu mas koki, sengaja ya seperti itu. Di akuarium mas koki saya dekatkan agar mereka sering merasa terganggu, dan akhirnya bisa berdekatan untuk saling melindungi seperti itu. Nah, seperti itu pada akhirnya mereka merasa saling membutuhkan satu sama lain. Ini cuma trik, ini cuma upaya ya, dan ini bukan kepastian, bukan kita bikin begini kemudian mereka pasti akan berjodoh. Tidak, kita upayakan seperti ini, kita harapkan mereka bisa berjodoh. Ini cuma cara ya, pastinya itu bukan kita yang tentukan. Kita coba seperti ini ya, seperti bisa kita lihat ya, si betina itu masih sering mengusir si jantan. Tapi kalau sering ditempatkan begini di wadah yang kecil, nah bisa jadi si betina itu akhirnya membutuhkan. Tapi dilihat ya, kalau memang betina itu dia benar-benar
semakin agresif, si jantannya terus saja dikejar, itu dipisahkan. Jangan sampai si jantan kemudian luka, karena kalau sudah luka agak setengah mati sembuhnya ikan ini. Ikan manfish ini atau angelfish ini kalau sudah luka tidak terlalu bagus dia dan gampang mati. Nah, kalau kita punya obatnya ya bisa mungkin. Nah, kemudian ikan-ikan ini selalu dikontrol airnya. Kalau masih begini ya, masih masih kecil usia seperti ini, ini besarnya itu masih 2,5 kali jari jempol kalau lebarnya ya. 3 jempol ini lebarnya. Jadi belum. Sementara mereka masuk usia kawin dari ukuran 2 kalinya yang ini. Ya, jadi badannya itu 2 kalinya ini, badannya baru masuk usia kawin. Atau dia masuk di usia 5 bulan. Sementara ini belum, baru 3 bulanan. 3 bulanan lebih ya, mau masuk 4 bulan. Jadi yang paling bagus itu kalau ikan manfish dikawinkan itu 6 bulan. Karena kalau 5 bulan itu baru belajar. Itu biasanya kalaupun ada telurnya itu tidak bertahan lama, kemudian rusak telurnya. Ini kita biarkan ini beberapa hari ya begini ya. Nanti kita lihat kalau kita pantau setiap hari, kalau si betina sudah mau didekati sama si jantan, artinya mereka sudah saling membutuhkan, itu sudah bisa kita kembalikan kita masukkan ke wadah yang lebih besar. Karena ini memang tidak sering sama-sama. Yang bagus itu yang sama-sama dari kecil. Nah, itu paling gampang ya. Dia masih dari kecilnya sudah sama-sama, kita kemudian pilih jantan dan betinanya kemudian kita satukan, itu yang lebih bagus. Kalau ini tidak, memang beda tempat dari tempat yang berbeda. Kalau sejak kecil disatukan itu dia agak bagus ya, ini enggak. Nah, demikian ya teman-teman kandang fish. Ini tips atau trik untuk menyatukan ikan manfish atau angelfish yang dari lubukan yang berbeda yang tidak saling menyukai. Jadi kita masukkan di tempat yang kecil, masukkan garam di airnya ya, masukkan garam, masukkan sedikit methalin blue biar mereka nyaman. Kalau kita lihat dari posisi badan ini memang agak lebih besar betina ya. Itu sana betina yang di belakang yang lebih besar daripada si jantan ini. Kalau untuk perbedaannya seperti video kemarin ya, bisa kita lihat ini jantan ya. Yang jantan itu di kepalanya itu ada benjolan, ada jenong itu naik ya, seperti itu ya. Itu ya. Itu jantan ada naik seperti itu. Nah, kalau betina itu tidak ya. Kalau betina dia sana. Nah, itu betina tidak ada ya. Jadi dia dari mulut dia runcing ke atas, dia meruncing ya. Kalau ya dari mulut ke atas itu tidak ada tonjolan. Kalau ini ada ya, dari mulut ke atas ada tonjolan. Ini jantan. Kalau yang betina itu tidak ada. Nah, itu ini perbedaannya jantan dan betina. Jadi gampang kalau untuk membedakan, di usia 4 bulan sudah bisa kelihatan. Dan kalau dikawinkan di usia 6 bulan. 5 bulan itu baru belajar. Nah, demikian ya teman-teman kandang fish, cara atau tips atau trik untuk menyatukan menjodohkan dua ikan yang tidak menyukai di awalnya, tidak saling menyukai di awalnya. Masukkan di tempat yang kecil seperti ini, kemudian dibiarkan beberapa hari dan dipantau si betina. Kalau si betina setiap harinya semakin tidak agresif, itu berarti ada tanda-tanda baik. Tapi kalau si betina tidak berubah, tetap agresif, segera diangkat, dipisahkan, dicarikan jantan yang lain. Demikian, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.